Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita masih membahas mengenai materi routing dinamik untuk BGP atau Border Gateway Protocol. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya untuk BGP, kita akan mencoba mereview terlebih dahulu untuk Border Gateway Protocol ini. Border Gateway Protocol atau BGP adalah protokol gateway eksterior standar yang dirancang untuk bertukar informasi root dan jangkauan di antara sistem autonomous atau autonomous sistem di internet. Protokol ini diklasifikasikan sebagai protokol vektor jalur. Protokol Border Gateway ini membuat sebuah keputusan peraturan berdasarkan jalur, berdasarkan kebijakan jaringan, atau set aturan yang dikonfigurasi oleh admin jaringan, dan admin jaringan tersebut yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada peraturan inti ini. BGP dapat digunakan dalam routing dalam sistem otonom. Dalam aplikasi ini disebut sebagai Interior Border Gateway Protocol atau BGP internal, atau disingkat menjadi IBGP, atau sebaliknya. Aplikasi internet ini dari protokol dapat disebut sebagai Exterior Border Gateway Protocol atau External BGP atau IBGP. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai topologi untuk masing-masing untuk eksternal dan internal BGP. Nah, di sini yang untuk eksternal yang dimiliki oleh topologi ini, dia memiliki dua autonomous system yang berbeda ya. Contoh ini AS100 dan AS101. Nah, lalu di sini ada internal BGP untuk peering ya, memiliki satu AS yang sama dari beberapa perangkat di sini. Jadi nanti kita akan coba bahas mengenai bagaimana teknis dalam penggunaan dinamik eksternal dan internal BGP ini. Nah, ketika BGP berjalan di antara dua rekan dalam satu sistem otonom yang sama, itu disebut dengan BGP internal atau IBGP atau Interior Border Gateway Protocol. Nah, ketika di jalan antara sistem otonom yang berbeda itu disebut dengan BGP eksternal atau IBGP. Nah, rute pada batas satu AS yang bertukar informasi dengan AS lain disebut dengan perbatasan atau router tepi atau hanya rekan-rekan IBGP, dan biasanya rekan-rekan IBGP yang terhubung secara langsung, sementara rekan-rekan IBGP dapat saling terhubung melalui router perantara lainnya. Dan perbedaan yang paling dasar pada peering ya, kita mengenal yang bahasa dengan bahasa yang baru untuk BGP ini ada peering. IBGP dan IBGP adalah cara rute yang diterima dari satu peer disebarkan ke peer lain. Misalnya router baru yang dipelajari dari rekan IBGP biasanya didistribusikan kembali ke semua rekan IBGP, serta semua rekan IBGP lainnya ya, jika mode ini transit diaktifkan pada router. Namun, jika router baru dipelajari pada peering IBGP, maka router tersebut di-advertise ya. Ini ada pembahasan baru lagi, advertise atau diperkenalkan atau diiklankan ulang hanya untuk semua rekan IBGP. Nah, aturan propagasi rute ini secara efektif mensyaratkan bahwa semua rekan IBGP ini harus berada dalam AS ya, dan saling berhubungan dalam sebuah jaringan yang penuh. Nah, di sini ada sebuah topologi Border Gateway Protocol yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini ada perangkat 1, perangkat 2, perangkat 3. Nah, dari perangkat 1 ini memiliki router ID dan AS number atau AS autonomous system yang berbeda dengan perangkat 2 dan perangkat 3. Begitupun juga sebaliknya dengan perangkat 2 dan perangkat 3. Ditambah yang di sini kita sebelumnya mengenal ketika ini berjalan pada
saat pengujian ya, dan konfigurasi kita membuat sebuah jaringan LAN dari masing-masing perangkat yang nantinya di sini ada end device-nya ya. Jadi ketika pengujian keberhasilan antara jalur BGP ini antara end device dari perangkat 1 dan perangkat 2 ini harus bisa terhubung ya. Begitupun pula sebaliknya dengan perangkat ketiga. Nah, untuk yang materi selanjutnya kita tidak akan lagi menggunakan yang namanya jaringan LAN, tapi di sini kita sudah fokusnya koneksi antara router dengan router. Nah, bagaimana cara pengujian antara seperti tadi yang dibuat menggunakan jaringan LAN? Ya, ini kita akan mencoba membuat sebuah advertise yang nantinya pada setiap perangkat ujung ini ada contoh di perangkat R1 di sini ada sebuah network advertise ada 2, lalu di router 3 ini ada 1, di router 4 ini ada 1. Yang nantinya kita akan coba koneksi antara advertise dari router 1 berjalan ke advertise router 3 atau dari advertise router 1 ke advertise router 4. Nah, nanti untuk advertise ini dia berjalannya pada interface loopback. Oke. Di sini mungkin untuk pengenalan berikutnya yaitu contoh di sini internal BGP yang memiliki satu AS yang sama yaitu AS 200 yaitu router 3, router 4, dan router 2 ya. Nah, karena router 2 berada di luar perbatasan maka dia disebut sebagai dengan eksternal BGP ya, yang berhubungan dengan nantinya router 1 yang pastinya dengan BGP ini berbeda dengan IBGP. BGP ini memiliki AS numbernya 100 sedangkan IBGP yaitu 200. Jadi teknisnya mungkin nanti akan berjalan seperti ini. Nah, di sini mungkin hanya gambaran sederhana saja. Mungkin nanti kalau kita sudah sudah bisa kita buat sebuah topologi seperti ini ditambah dengan konfigurasi, mungkin kita akan mencoba mengeksplor lagi ketika ini IBGP, nanti kita akan mencoba lagi di sini misalnya menggunakan internal BGP juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi review untuk topologi border gateway protocol untuk internal BGP dan eBGP. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya untuk konfigurasi interface pada DNS3 dan VirtualBox.